Hai Free People, balik lagi bersama aku Cece di Style Friday Asia, di mana kita akan membahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini masih berlanjut nih, seperti video kita sebelumnya, di mana kita akan membahas fenomena billboard Times Square, New York yang menjadi incaran oleh banyak brand. Buat kalian-kalian yang belum nonton video kita sebelumnya, jangan lupa ditonton dulu ya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Siapapun yang mengunjungi Manhattan, New York, Amerika Serikat pasti udah langsung akan mengenalinya karena poster-poster besar yang terpajang di sepanjang jalan yang menjadi ciri khas dari Times Square sendiri. Nah, banyak brand nih yang menjadikan billboard Times Square ini sendiri sebagai incaran dari brand mereka untuk memasang iklannya, karena konon katanya ketika brand tersebut berhasil memasang iklannya pada billboard Times Square New York, brandnya akan langsung dikenal secara meluas oleh mata dunia. Gimana enggak nih? Menurut Times Square New York City sendiri mengatakan bahwa setiap harinya akan ada 380.000 pengunjung dan ditambah 115.000 pengemudi beserta dengan penumpangnya. Nah, pada hari sibuk sendiri, angka kepadatan pengunjung di Times Square sendiri mencapai hingga 460.000 setiap harinya. Melihat angka yang fantastis inilah yang akhirnya membuat brand menjadikan billboard Times Square New York sebagai wadah untuk memperkenalkan produknya atau menggaungkan kampanye agar dikenal dan didengarkan secara lebih luas lagi. Nah, tahu nggak nih Free People, diketahui nih di Times Square New York sendiri setiap harinya akan menayangkan 1,5 juta tayangan iklan setiap harinya. Sekarang yuk kita bayangin, kalau misalnya pada saat itu adalah malam tahun baru atau ada festival tertentu nih, maka di Times Square New York sendiri akan ada 1 juta pengunjung yang memadati area tersebut. Bisa dibayangin nggak kira-kira akan ada berapa juta tayangan yang muncul setiap harinya di Times Square New York sendiri? Kalau udah lihat angkanya dan engagement sebesar apa yang akan didapatkan, pantas aja sih si billboard Times Square New York ini menjadi incaran begitu banyak brand di luar sana. Namun gimana nih kalau misalnya kasusnya brand yang dipasang di billboard Times Square New York sendiri merupakan brand lokal seperti Erigo yang udah kita bahas di video sebelumnya? Apakah pemasangan iklan tersebut tergolong efektif? Yuk kita bedah strateginya. Sejatinya nih, brand Erigo sendiri sedari awal iklan tersebut terpajang di billboard Times Square New York, brand Erigo tidak membidik masyarakat New York, namun tetap membidik pasar Indonesia. Kenapa kok bisa gitu sih? Brand Erigo sendiri memanfaatkan billboard Times Square New York untuk mengintegrasikan aktivitas online advertising milik mereka agar iklan yang dipasang akhirnya nanti akan mendapatkan penetrasi yang maksimal. Lalu pasti banyak dari Free People yang bakal tanya nih, terus kenapa sih Kak kita harus susah payah memanfaatkan si billboard punya Times Square New York ini sendiri? Kenapa kita nggak pasang aja billboard dengan konten marketing supaya nanti akhirnya viral? Nah, jadi sederhana itu seperti ini. Masyarakat Indonesia kita tuh kental banget dengan apa yang membuat mereka merasa bangga ketika mereka gunakan, atau mereka merasa so special ketika mereka memiliki produk dengan embel-embel milik atau ada kata luar negerinya. Nah, mereka suka eksklusivitas yang terjadi nih. Maka nanti akan timbul pernyataan atau komentar viral seperti kayak, wah Erigo udah brand luar negeri nih, wah lu nggak punya brand Erigo, kurang gaul ah. Hal-hal yang seperti itu, komentar-komentar yang seperti itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh banyak brand. Padahal tahu nggak nih Free People, sebenarnya pemasangan iklan pada billboard Times Square New York sendiri tergolong sangat murah dan bisa banget dilakukan oleh setiap brand. Melihat dari laman situs market site Nasdaq, mereka membocorkan nih bahwa sebuah brand membutuhkan setidaknya hanya $30 aja atau setara dengan 430.000 sekian untuk memasang iklan per 15 detiknya pada billboard Times Square New York. Jika melihat dari engagement besar yang telah didapatkan, gak heran nih kalau misalnya harga yang dipasang ini tergolong sangat amat murah bagi brand. Apalagi saat ini sudah banyak billboard digital yang telah disediakan yang akan mendukung iklan atau campaign yang ditayangkan untuk menarik perhatian audiens
jauh lebih besar lagi. Contohnya sendiri nih bisa kita lihat pada tahun 2015 yang lalu di mana Google menghebohkan mata dunia ketika memasang iklan berukuran 2440 meter kubik atau setara dengan gedung 8 lantai. Bisa bayangin nggak bakal sebesar dan sewah apa tuh iklannya? Nah, iklan ini itu berada pada dekat banget dengan Hotel Marriott Marquis, di mana setiap harinya akan ada 360 pejalan kaki yang melewati billboard tersebut. Iklan yang gak kalah kerennya nih datang dari brand minuman bersoda yaitu Coca-Cola, di mana brand yang satu ini berhasil membawakan billboard 1D raksasa di Times Square, di mana di dalamnya terdiri dari 1760 layar LED berbentuk kubus dengan tinggi 20,7 meter dan lebar 12,8 meter. Gila, itu bener-bener gede dan menyita mata perhatian para pengunjung yang saat itu sedang lalu lalang di Times Square. Yang bikin menarik nih Free People, di mana iklan LED tersebut nih, ribuan LED tersebut ternyata menampilkan koreografi yang unik dan menghadirkan penampilan multisensorik bagi setiap pengunjung yang lalu lalang setiap harinya. Namun, meskipun billboard Times Square New York ini sendiri bisa digunakan dan diperuntukkan oleh semua brand harus tetap bersaing nih untuk mendapatkan slot untuk memasang iklan atau kampanyenya pada billboard Times Square New York, karena slot ini tuh nggak bisa atau nggak available setiap waktu. Jadi kita harus pesan jauh-jauh hari sebelumnya sebelum akhirnya kita bisa memasang iklan atau kampanye kita pada billboard Times Square New York. Jadi nggak heran kalau misalnya billboard Times Square ini sendiri menjadi eksklusif di mata para brand. Tapi sebagai sebuah brand nih, kamu juga harus tahu di mana posisi brandmu berada. Apakah kamu merupakan brand baru yang ingin memperkenalkan kepada khalayak bahwa brandmu ini ada? Ataukah kamu merupakan brand lama yang ingin memperkuat posisimu? Eksklusivitas dari billboard Times Square ini sendiri dapat bekerja secara maksimal pada iklanmu ketika brandmu telah memiliki brand positioning yang baik di mata para konsumen. Terlebih lagi jika brandmu merupakan brand lokal, karena seperti yang aku jelasin di awal tadi, masyarakat Indonesia atau netizen nih suka banget dengan segala sesuatu yang membuat mereka merasa bangga. Terlebih lagi, hal ini menjadi sasaran yang cukup empuk bagi digital portal kekinian atau media-media nasional, yang nantinya akan mengangkat berita ini menjadi sebuah berita yang cukup viral. Nantinya dari berita viral tersebut akan muncul traffic dan followers baru bagi brand kamu. Kenapa bisa saya yakin itu? Kita bisa lihat aja tuh dari Erigo yang langsung meledak ketika iklannya dipasang di billboard Times Square. Mereka langsung mendapatkan engagement yang begitu besar dari masyarakat Indonesia. Nah, melihat hal ini, apakah kamu bisa memprediksikan nih, kira-kira nantinya bakal ada brand-brand lokal yang mulai ikut-ikutan untuk memanfaatkan si billboard Times Square ini sebagai umpan viral mereka? Fakta menarik lainnya nih Free People, jadi si billboard Times Square New York ini selain menjadi incaran berbagai brand besar, ternyata juga harus bersaing dengan fans dari K-pop sendiri, di mana mereka akan mengincar Times Square untuk memasang potret idola mereka yang sedang berulang tahun atau ketika boy group atau girl group tersebut mengadakan suatu event. Chanyeol dari EXO nih sempat menghebohkan mata dunia ketika pada 2016 yang lalu potret dirinya terpampang begitu megah di salah satu billboard di Times Square, di mana saat itu fansnya menghabiskan dana hingga 34 miliar untuk memasang potret Chanyeol pada saat dirinya berulang tahun. Nah, itu dia sedikit penjelasan nih mengenai fenomena billboard Times Square New York. Ketika udah dengar angkanya nih, brand kamu tertarik nggak untuk coba eksklusivitas dari sebuah Times Square sendiri? Yuk buruan komen. Jangan lupa ya untuk selalu tinggalkan like dan subscribe, dan juga selalu turn notification on supaya kamu nggak ketinggalan update seru dari Staff Friday Asia. See you!